Jadi ini agak menarik. Setelah sebelumnya gitu ya, tiba-tiba ada G20 yang ngomongin soal betapa kita harus memajukan persoalan lingkungan ini dan segala macam. Kita lagi dalam krisis. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian ada berapa tuh kemarin penggunaannya 46 iya sekian 40 sekian private jet gitu ya yang kemudian muncul gitu. Nah, dipakai dalam satu occasion. Kok petasannya gini doang sih bang gitu, yang bagus-bagus mana gitu, ya yang keren-keren mana nih gitu, masa nggak jual gitu. Terus itu abangnya ngomong gini, ibu mau yang bagus-bagus bu, mau, nanti nyanyi di polsek. Itu yang jadi polsek. Jangan nyari sini, saya nggak punya. Cakep juga abang. Itu abang yang ngomong, bukan saya bapak. Jangan dimarahin saya. Satu gitu terus. Lu mentang-mentang kita lagi Natal. Mentang-mentang kita lagi Natal. Gitu. Iya, nasionalis tapi orde baru. Iya. Gue penasaran sih, kalau misalkan ya almarhum Gus Dur masih hidup, kira-kira dia bakal komentar apa di situasi yang kayak gini? Gue rasa ketawa sih kalau gue lihat. Ketawa ya, dia bakal ketawa ya. Ya gitu aja kita. Gitu aja kok ditangkap. Ini ketawa tuh lagi ketawa. Gitu aja jaga nama baik aja kok butuh undang-undang. Kali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian ngedengerin dan nontonin podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Gue barusan si Inai bengong banget berasa sampai. Lo kenapa gara-gara habis? Selamat malam, selamat siang, selamat tahun baru cuy. Ya, tidak lupa mau mengucapkan selamat Tuhan baru. Ya. Selamat Natal dan Tuhan baru. Dan selamat ulang tahun. Happy birthday Inai. Happy birthday Inai. Happy birthday dear Inai. Ntar ada videonya kita. Aduh, akhirnya gimana kemarin tahun baruan 2023 lain ya. Angin 2023. Oh, ini ada. Apakah akan membawa angin perubahan? Bau-baunya sih berubah. Jadi lebih baik. Tapi itu tagline tahun lalu. 2019 ganti. Kalau ini pasti ganti lah. Emang masa mau 3 kali? Emang nggak jadi 3 periode? Kok jam dong? Kenapa? Kelamaan Tapi kan ya capek lah. capek, kasihan istirahat dulu Istirahat aja. baru kalau istirahat dulu Balik abis melukis enggak ya? itu mah yang satu lagi. Kalau yang gini dia balik jadi tukang kayu kayak Yesus. Yesus. Kalau dia boleh nih dia. Gua nggak mau, gua Boleh nggak Kristen. bisa. Gua demen ada satu film Pinocchio tuh di Netflix ya. Pinocchio nanya, kenapa sih patung yang itu banyak yang nyanyi nyembah, patung gua kagak. Pinocchio ya. Terus papanya si Gepetto aja yang buat itu. Gepetto. Iya, yang ntar dulu lah, yang itu bahas ntar katanya. Jadi sama-sama patung kayu, kok yang satu banyak yang nyanyi gitu. Tapi kalau ngomongin itu kemarin soal menyembah gitu ya. Natal kemarin kan ada yang nggak boleh apa? Nggak boleh Natalan. Iya, di rumah sendiri. Nah, katanya alasannya gara-gara ini kan rumah bukan gereja. Iya. Ya udah, itu di rumah orang kalau nggak bisa di rumah sendiri. Boleh nggak? Padahal kalau pengajian nggak apa-apa juga gitu maksud gue ya. Makanya. Tapi itu nanti kita bahasnya di episode yang selanjutnya. Sekarang karena kita baru aja memasuki tahun 2023, gue punya satu pertanyaan sebetulnya. Apa sih yang paling kalian ingat di tahun 2022? Siapa duluan? Mas Sawi. Ah. Itu nggak apa? Apa? Orang Sambu. Sambu. Tapi ya itu ya. Tapi sama ya. Sambu. Lah, happening banget 2020. Iya. Orang pasti ngomongin jangan soal Jessica yang kopi cyanida lewat. Iya. Yang ini soal ini nih. Iya, betul. Soal apa kayak fiksi ya. Hidupnya kayak
campuran antara nyata sama nggak nyata jadi kenyataan. Masa yang dianggap sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan mengayomi, melindungi, malah menyelesaikannya dengan cara-cara nggak pakai proses hukum, dieksekusi sendiri. Duit triliunannya itu nyata apa enggak itu? Kalau itu aku itu nggak yang ngerti penting itu. tuh. Tapi kadang-kadang orang kalau ngebahas kasus Sambo cuman berhenti di situ doang maksud gua. Padahal dia ada urusan-urusan, enggak, maksudnya ada urusan-urusan yang melampaui kasusnya gitu. Kasusnya itu barangkali cuman puncak gunung es Iya, atau dari satu trigger. fenomena yang lebih besar. Itu fenomena puncak gunung es maksudnya kan? Iya. Artinya kasus Sambo cuman satu dari yang kelihatan aja gitu. Fenomenanya. Iya. Padahal itu kita ngomongin soal gimana akhirnya aparat menggunakan kewenangannya dengan sewenang-wenang gitu maksud gue. Dan itu kan jadi problem banget. Ya ini ya apa namanya ada abuse of power di situ, persoalan abuse of power yang gede banget yang udah jadi apa ya, udah jadi kanker bertahun-tahun gitu, terus di instansi tertentu. Betul. Gitu kan. Instansi yang enggak, tapi itu katanya oknum. Semua juga Meskipun oknum. Semua juga Oknumnya oknum. satu instansi. Yang ngomong lah ya. Ya, bukan gua ya. Tapi thank you lo udah ngomong itu. Semoga institusinya bisa berbenah nih ya. Ini doa ya. Ini institusi apa sih? Nggak tahu. Gak tau ya, emang ngomongin apa sih? Tahu institusi apa? Atau kita ganti sebagai satu itu apa aja? Kan lagi rame kan? Apa? Di sini belum ada kan kemarin. Apa itu kemarin yang tempat-tempat beli es krim? Mixu. Mixway. Itu kayak institusi itu kan ya, yang kayak kita omongin ya. Karena Institusi dia ada di mana-mana kan, ada di mana. Cuman katanya ada atau tidak adanya Mixway itu menentukan sebuah daerah itu sudah beradab atau tidak ya, emang bener ya? Udah kesini nggak ada. Wah, itu dia. Iya, Gue di daerah gua. tadi taruh ada Mas Awi pas jalan kemari. Gue pengen ngeliat di daerah sini udah ada Mixway apa belum. Gue bertaruhnya udah. Udah, gua nggak. Tapi ternyata belum. Itu kayaknya perlu dimasukin data BPS apa gimana ya? Gitu. Soalnya kemarin Ukuran kesejahteraan daerah. di Twitter itu ada lagi rame lah ya ngomong semuanya harus ada Mixway gitu maksud gue. Sampai katanya kan trennya gitu ya, ada ruko nggak kepake dikit jadi Mixway, ada bangunan nggak berguna dikit jadi Mixway. Nah ngomongin soal bangunan yang berguna, ada yang ngusulin katanya Istana Negara sama gedung DPR dijadiin Mixway aja. Karena nggak berguna. Kalian ngomong ya. Kasih lo ya. Desi yang ngomongin Desi yang. Tahun baru. Nama gue jadi dikasih Wahid gak sih? Enggak ya? Kalau dia nggak jadi deh. Pertanyaannya yang dua. Iya. Oh iya, 2022 apa yang lo ingat? 2022. Kalau gue Kanjuruhan lah jelas. Iya sih. Kanjuruhan itu jangan sampai orang juga lupa karena jelas kasusnya belum selesai, penegakan keadilannya belum selesai, dan itu juga menurut gue juga puncak gunung es dari sistem yang bobrok. Betul. Sebobrok-bobroknya sistem apa namanya, mulai dari sistem sistem institusinya olahraganya sendiri, terus kemudian apa namanya keamanan di Betul. Indonesia, pengelolaan keamanan ya, gitu. pakai gas air mata lagi itu. Iya. Dan tontonan di Indonesia gitu ya. Dan kayak dengar-dengar ada satu apa namanya kenapa harus jam tayangnya di prime time gara-gara di situ ada iklan rokok kayak gitu kan. Betul. Gitu kan. Iya. Sehingga harus kalah gitu padahal udah di warning untuk lebih awal lagi kan. Mainnya jangan sampai malam-malam. Iya. Dan kalau kita ngomongin Kanjuruhan, kita ngomongin soal Piala Dunia gitu ya. Oh iya belum. Kanjuruhan itu masih belum kelar kok sekarang bola kita udah jalan itu Maksudnya, itu maksudnya. udah jalan lagi tuh. Betul. Harusnya kan selesaiin dulu kok bisa baru jalan. Apalagi kita jadi tempat U19 itu kan nanti. Nah, 2023 kita jadi tuan rumah Piala Dunia U19 sampai 2020 sih? 19 ya? Dia udah muda ya. Iya. Tahun depan terus Gimana tuh kalau kayak gitu? Hah? Kok nanya ke gua? Iya, gua kan ngomong soal Kanjuruhan. atau jangan-jangan lo mau jadi ketum PSSI katanya. Iya. Apakah karena gue nampak seperti bola? Jadi gue jadi ketum PSSI. Maksud gue kemarin kayak kita lagi banyak banget berduka soal sepak bola ya. Soal Kanjuruhan, kemudian ya Pele meninggal.
Piala Dunia yang memakan banyak korban, 6.500 pekerja migran. Terus kemarin timnas Thailand di sini dipersekusi abis-abisan sama supporter Indonesia dan kok Kampungan. iya kok kemudian si orang-orang bola Indonesia ini yang bernama PSSI itu kemudian masih pede buat jadi penyelenggara gitu, maksud gue buat tuan rumah Piala Dunia U19 tahun depan. Ya, dan kayak nggak ada apa ya, nggak ada penalti buat mereka. Iya. Mereka bahkan nggak dikasih kartu kuning, kartu merah loh, gitu. Itu Iya, kan iya. padahal ada banyak problem tuh. Dan kalau misalkan teman-teman mau ngelihat podcast kita yang kemarin-kemarin itu udah jelas tuh garis pertanggungjawabannya tuh di-mention sama Bang Ijul. Siapa-siapa aja yang harus bertanggung jawab sama Arlen juga. Tapi ternyata nggak. Sekarang udah kayak ngambang aja gitu, floating aja udah nggak tahu kemana. Ya kayak tiba-tiba orang lupa gitu kalau Iya. kita pernah ada masalah kanjuruhan gitu loh. Apa karena terlalu banyak juga yang datang silih berganti? Iya. Atau jangan-jangan itu ya, memang suka kalau memang orang lagi udah sibuk Piala Dunia, nyusup tuh jalan di seolah-olah udah nggak ada. Iya, Kita iya. udah lupa jalan lagi ya, kemarin juga ada tuh apa? Tiba-tiba perpu ya, tiba-tiba. Perpu. Makanya itu yang bikin orang-orang udah bilang diganti jadi mixway aja kan istana. Karena gitu perpu tiba-tiba disahin di tanggal 30 Desember. Iya, iya. Orang Orang lagi mau happy mau Happy New Year dan segala macam dia tiba-tiba gitu. Sama Tapi- kayak KUHP yang tiba-tiba muncul begitu aja. KUHP. 2022 juga ada KUHP KUHP. itu tiba-tiba 24 November, gue inget banget ya. KUHP tiba-tiba 24 November dibahas tingkat pertama. Lalu tiba-tiba 6 November diparipurnakan dan diketok jadi UU. Padahal 3 tahun sebelumnya 2019 ada 5 orang yang Tapi itu ada meninggal pola menolak tuh. KUHP. Ya itu, Iya. tapi itu ada pola banget tuh. Gue inget banget. Omnibus Law disahin itu beberapa hari sebelum Lebaran kalau nggak salah ya. Iya. Kayak gitu. Terus pokoknya sebelum liburan lah, pas lagi tengah-tengah apalah, pokoknya hal-hal yang iya gitu. Jadi pas lagi orang-orang ribet something gitu kan. Ini nunduk nih. Karena mungkin itu bentuk perayaan mereka kali ya akhirnya. Rombol, suka rombol. Rombol gitu ya. Nerombol tuh bahasa apaan sih? Gue nggak tahu. Kalau lu nggak punya tiket, kamu nerombol. Oh, jebolan. Rombol. Iya. Bahasa gombong. Gue kagak paham. Kita nggak paham. Jangan sabar. Kota Gombong berkesan kan? Bergawe personal lokal. Ini jok internal nih. Jok internal. 2022 yang mempersatukan Ali nggak tahu. Mah. Anak motor deh. Wih. Iya kan? Bener nggak? Oh iya. Oh, lu temennya Mbak Lala lu ya? Yang doa hujan itu ya. Iya, pakai remote. Jadi langit ini remote-nya di tangan saya kan. Seram. Asik banget. Seram. Seram. MotoGP yang kayak gini fashion, Citayam. Oh, Citayam. Happening banget itu. Happening Ini, banget. tapi Citayam itu yang menarik adalah itu mendobrak anggapan bahwa misalnya nih ya, bahwa fashion itu hanya milik kelompok tertentu. Betul. Itu bisa dianggap sebagai perebutan ruang publik juga. Iya betul. Iya kan? Dan itu keren menurut gua. Tapi sedih sih, cuman Citayam tuh tiba-tiba hilang gara-gara udah diambil alih sama artis itu loh. Nggak jadi kan? Iya, nggak jadi. Cuman Tapi setelah hype itu jadi HP hilang. jadi hilang. Padahal awalnya udah kayak enak banget hype-nya, Mungkin ini ya yang terjadi kemungkinan selalu ada seseorang atau sekelompok orang yang merasa terus bisa mengkapitalisasi itu Apapun, buat iya. keuntungannya dan segala macam dan nggak mau bikin itu jadi sesuatu yang ya udah organik aja, itu jadi ruangnya mereka, ya emang punyanya mereka, ya udahlah biarin aja. Betul. Kita cari tempat lain aja kayak harus banget ya itu di gue dapetin ini, dapetin itu, gue megang semuanya. Kayak harus banget gitu. Padahal itu kan kayak sesuatu yang muncul secara organik gitu dari masyarakat gitu ya. Mereka ya udah mereka menggunakan ruang publik buat beraktivitas, buat berkreasi, buat bersenang-senang. Terus kayak contoh dari konteks yang lebih luas lo kalau malam-malam jalan di sepanjang jalur Blok M sampai kota itu pasti banyak banget tuh ngelihat polisi atau Satpol PP ngebubarin orang lagi nongkrong. Tapi konsepnya sama kan? Kenapa penggunaan ruang publik oleh masyarakat itu harus dilarang-larang dan selalu yang jadi korban masyarakat kelas bawah? Iya kan? Tapi yang menarik ya ngomongin masyarakat kelas bawah. Kemarin tuh kan salah satu di 2022 juga ada satu hal yang menarik banget tuh ya, yang gede banget muncul. Yaitu
pesta pernikahan yang besar sekali gitu ya. Yang butuh, yang kemudian Samawa. Enggak, tapi gue nggak mau ngomongin itunya. Ya oke, semoga Samawa betul. Emang lu nggak datang, Cek? Mas, Mbak, Nggak datang. Gue diundang tapi gue nggak datang. Ini baru. Kegiatan lain. Apa sih atau sikap? Emang Atau gua- sikap? Gua Atau nggak sikap? datang aja. Karena gue membayangkan itu bakal rame banget dan ternyata benar sampai butuh harus pakai private jet yang banyak banget ya. Yes. Jadi ini agak menarik. Setelah sebelumnya gitu ya, tiba-tiba ada G20 yang ngomongin soal betapa kita harus memajukan persoalan lingkungan ini dan segala macam. Yes, Terus kita lagi dalam krisis. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian ada berapa tuh penggunaannya 46. Iya sekian, 40 sekian private jet. Gitu ya, yang kemudian muncul gitu. Nah, dipakai dalam satu occasion. Nah, yang lucu, bukan lucu sih, maksud gua ini agak ironis. Yang menarik ya? adalah banyak banget orang yang kemudian membela orang-orang yang pakai private jet ini. Terus ada beberapa orang yang ngomong gini, padahal nanti kalau ada krisis lingkungan hidup dan benar-benar itu menjadi, karena ini udah mulai ya, krisis lingkungan hidup tuh udah mulai. Kita udah nggak lagi ngomongin soal nanti bakal ada climate change. Udah, sekarang udah mulai. This is now happening kan maksudnya. Iya, dan orang-orang dia maksud gini, yang menarik adalah yang tadi itu loh, kelompok yang kemudian sebenarnya nggak menggunakan dan segala macam, tapi membela itu mungkin nanti akan jadi yang kelompok yang paling terdampak. Yes. Itu pesisir pantai utara Jawa sekarang semuanya rata. Dan itu jauh banget rope-nya ya, kan nggak pernah sedalam ini. Kemarin Ancol itu biasanya orang masih bisa liburan, masih pada di pantai. Itu udah sampai jalanan. Pekalongan ya, itu ya. Semarang Ardi baru tuh rope-nya atau mungkin banjir itu sampai ke stasiun. Iya. Pekalongan itu ada beberapa universitas yang sampai harus pindah ke lokasi lain karena udah nggak bisa ditahan karena rope itu. Teman gue juga sampai pindah. Kenapa? Emang kontrakannya habis. Gue tidak nembak gitu. Temen gue pindah warga negaraan karena jadi DPO. Satu joke buat teman kita Mbak Vero nggak ya? Iya. Ada satu joke tuh di 2022. Itu datang tuh pesulap merah di sini. Pesulap merah. Pesulap merah ada ya? Ya ada. Enggak, main lah itu. Sayangnya yang merah cuman ini ya, cuma bajunya bukan ideologinya. Ya, males gak lu? Kita sudah sekaman itu pesulap merah. Apalagi dia hobi banget masang bendera merah. Apa sih? Padahal kan banyak bendera merah berarti toxic relationship-nya. Daripada lo inget gak jokes 5 tahun terakhir? Apa? Aku pulang ke rumah, di depan rumahku banyak bendera kuning. Ternyata orang tua aku masuk Golkar. Enggak nih, kamu bayangkan kamu pulang terus di rumahmu ternyata ada bendera kuning. Orang-orang ramai berkumpul di depannya. Tapi yang gue heran di sini kok gak ada bendera hijau ya di sini ya? Ambangnya apa dulu? Ambangnya apa dulu? Green Party dong. Kalau tadi ngomong soal sustainability ya Green Party. Nah ngomong-ngomong, udah boleh ngomongin partai nih. Coba tebak, apa 3 huruf terakhir dari partai? Ada itu di dalam partai. Ada. Sate. Apa sate? Taichan. Kayak mukanya siapa? Gak usah ya? Kayak di Senayan kan tuh Taichan. Gak usah. Pantes ya mereka jualannya di sana. Oh gitu, itu menjawab misteri. Banyak. Banget sih. Tapi kalau ngomongin partai, ini 2023 nih Cek. Iya. 2023 yang mana akhir 2023 itu pasti udah mulai kenceng-kencengnya banget yang namanya kampanye karena 2024 bakal gimana akhir 2023 dan sekarang juga udah mulai dari kemarin juga udah mulai. Gue nunggu itu lo ngomong sih sebetulnya. Nah, tapi kan kita ngomong dari pemilu terakhir deh. Itu udah berapa tahun yang lalu, 2019. Sekarang 2023, 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang residunya masih belum hilang juga maksud gua.
orang masih aja ada yang ngecap orang lain yang beda sama dirinya kadrun, ya kan? Atau dari kubu yang sebelah sono ngejek ke yang kubu sebelah sini apa cebong ya apa sih ya gitu-gitulah. Gue kagak gitu ini juga. Ini akan terulang lagi kan tahun ini maksud gue cuy. Menurut lo gimana? Itu yang nakutin ya. Meskipun sebenarnya kan yang lucu adalah ya namanya juga politik ya, orang-orang yang kemarin dicap kadun, sekarang malah didukung sama partai-partai yang didukung cebong gitu. Dan sama politik gitu. Nah ya moga-moga sih kalau gue berharapnya ya publik benar-benar akhirnya ngambil itu jadi pelajaran gitu, bahwa ya tetap aja in the end itu namanya politik, mereka akan mendukung apa yang bisa di ini aja, jadi nggak usah diambil hati gitu. Iya nggak sih? Tapi gue juga sepakat tuh, itu residunya gimana ya, apakah jangan-jangan malah tambah parah, apalagi bakalan banyak undang-undang yang kemudian banyak undang-undang, terus banyak orang-orang yang sok tahu di Twitter. Masih kalau orang-orang yang itu yang belakangan itu. Kalau orang-orang so tahu gak apa-apa lah. Ya so tahu gak apa-apa. Undang-undangnya itu, lu bayangin coba tadi tiba-tiba ciker ya. Cipta kerja, cilaka dulu kita sebutnya. Yang kedua tuh soal ormas ya. Ormas KUHP. Terus yang ini soal KPK sebelumnya tuh. 4 paket itu bayangin coba. Dulu ya itu kan tapi ngomongin 2022 ada juga ini ya kongres, ada apa namanya undang-undang TPKS ya disahin akhirnya setelah berapa tahun? Setelah 6 tahun. Thank you. Itu satu yang paling bangga di 2022 kayaknya tuh. Ya, paling melegakan hati lah. Paling melegakan hati, tapi gitu polanya, satu undang-undang yang bagus, 20 undang-undang yang jelek gitu, kayak gitu aja gitu maksud gua. Dan apa ya kayak polanya selalu deh yang tadi seperti bener yang dibilang Cina, tiba-tiba ini dilolosin, tiba-tiba itu dilolosin, iya. Terus apa RKUHP dengan sekejap mata tanpa mengkonsiderasi 5 orang yang udah mati di tahun 2019 maksud gua. Terus kemarin kita sempat juga misu-misu soal undang-undang cipta kerja, kayak kan? Terus tiba-tiba dia dilolosin si Omnibus Law itu. Akhirnya teman-teman ada yang ngelakuin GR, Judicial Review. Kemudian diputusin sama MK. Oke, undang-undang cipta kerja inkonstitusional itu tanggal 25 November 2021. Ya kan? Kita buat kontennya, ntar bisa dilihat juga sama Mbak Ani sih. Tiba-tiba kemarin 30 Desember orang lagi pada beli petasan. dia bikin perpu gitu maksud gue. Beli petasan, Pak, motor baru. Duit buat lu. Gue punya cerita yang ngomongin beli petasan. Gue pernah, jadi gini, gue lagi lewat di pasar gitu. Pasar yang itu terkenal pada jual petasan gitu. Yang pokoknya kalau tahun baru pasti ke pasar itu nyari petasan, nyari kembang api. Terus ada Jaktim ya? Pasar Gembrong ya? Iya, Gembrong pasti. Bukan. Oh, bukan. Bukan pasar Gembrong. Nggak daerah utara sana, pusat sana. Nah terus udah gitu ada ibu-ibu nih marah-marah. Kok petasannya gini doang sih bang gitu? Yang bagus-bagus mana gitu? Ya yang keren-keren mana nih? Gitu. Masa nggak ada, nggak jual gitu? Terus itu abangnya ngomong gini, ibu mau yang bagus-bagus bu? Mau? Nanti nyanyi di polsek. Itu yang jadi polsek. Jangan nyari sini, saya nggak punya. Cakep juga abang. Itu abang yang ngomong, bukan saya, Bapak. Jangan dimarahin saya. Tapi optimis gak sih nyambut 2023 ini? Dengan yang tadi kita udah bahas ya, maksud gue ya. Dengan pola yang sedemikian berulang dan selalu mendukakan hati gitu maksudnya. Harus tetap optimis. Harus tetap optimis. Agak-agak mengenal sih, cuman tetap harus optimis. Susah sih memang.
Gue pernah waktu konten sama siapa, sama Aswin ya, bisa nggak sih mengekspresikan satu perasaan yang dicampur antara marah, malu, sedih, Bingung. tapi takut, Takut, bingung. takut Ya kan banget. kalau ngomong Takut. takut. Kalau kayak di situ maksud tuh gitu aja kok ditangkep kan? Iya, tadi ada tuh di Oh iya, depan. depan di rumah gua ada mural, tulisannya gitu. Masa gitu aja kok ditangkep? Itu aja ditangkap. Iya. Ah iya, bukan saya yang ngomong Bapak, itu yang ngomong Mural ada itu. Gus Dur, itu fotonya Gus Dur di situ muralnya. Jadi yang ngomong Gus Dur bukan saya. Tolong kalau mau ada apa-apa langsung aja Gus Dur yang ditangkap. Gue penasaran sih, kalau misalkan ya almarhum Gus Dur masih hidup, kira-kira dia bakal komentar apa di situasi yang kayak gini? Gue rasa Ketawa sih kalau gue lihat. ketawa ya, dia bakal ketawa ya. Ya gitu aja kok ditangkep. Gitu aja kok ditangkap. Gitu aja kok ditangkep. Nah, ketawa tuh lagi ketawa. Gitu aja jaga nama baik aja kok butuh undang-undang. Kali. Gua aja Perbuatan tahu. baik dong, yang namanya nama baik kan dapat dari perbuatan yang baik. Padahal kan Harus optimis. orangnya baik-baik ya. Katanya. Rezimnya juga rezim. Rezim. Orang Iya, baik. cuman kan. berganti singkatan aja kan Orba mah. Dulu Orde Baru, sekarang orang baik. Dari episode 1 lah. Iya. Dari episode 1 gitu terus. Lu mentang-mentang, Iya. lu mentang-mentang kita lagi Natal. Soalnya Lu ingat tuh mentang-mentang kita lagi Natal. Gitu. Iya, nasionalis tapi Orde Baru. Iya. Bagus banget. Nataru. Nasionalis. Tapi Orde Baru. Anak muda tanyain dong. Oh iya. Apaan anak muda? Nah, gue juga anak muda. Emang siapa yang tua? Kayaknya tua dia sendiri dah. Optimis gak lo, Lin? Kalau Optimis sih, tapi kayak bakal ngelihat gini bakal banyak isu-isu SARA sih. Takutnya. Sarah 008. Ya. Itu dia jadi jelek banget. Dia please dia. Buat gua barusan tuh kena. Lu bentar lagi kayaknya. Akan naik lah lu. Iya. Akan naik lah lu. Andai kata UIT bisa karena joknya cringe banget, lu pasti gue laporin. Lu lagi ngelaporin ya? Gitu tega loh kalian. Kalau kayak gitu guys setuju kita Gimana? Tapi kenapa? Kenapa banyak Sarah? Di tahun 2022 aja kayak udah banyak itu kan yang tadi orang Natal mau beribadah dilarang. Terus kayak juga ada yang melarang pembangunan masjid. Yang ada itu yang banyak itu kan Ya, kejadian. banyak. Nah, takutnya nanti pas tahun politik tahun depan itu kayak pasti lebih banyak gitu loh pakai isu SARA gitu. Kayak mereka tuh mau nyari orang-orang gitu, mau nyari komplotan tapi pakainya identitas gitu. Jadi kayak politik identitas gitu. Oke. Lebih ke situ. Tapi pakai lagi dong kayak zaman dulunya tuh. Yang bukan dulu sih kemarin-kemarin Iya. Baru 3 tahun yang lalu. Ya itu yang tadi diomongin sama Jessie itu ya, mengarah ke situ ya, pakai Tapi kan sekarang identitas-identitas. tuh sosial media lebih gini kan. Jadi kayak orang-orang tuh pasti yang lebih kayak ngejudge sendiri apa-apa gitu-gitu. Makanya orang-orang sok tahu yang di Twitter itu loh. Ya pasti Aku nggak berani tuh karena ngomong orang-orang sok tahu yang kayak tiba-tiba dia jadi lawyer tiba-tiba atau nggak jadi sarjana tiba-tiba gitu kan banyak di Twitter kan. Nah, itu pasti banyak tuh nanti di tahun depan kalau lihat dari Menurut Arle. Menurut Ale. Kalau menurut Cece? Ya itu bakalan punya politik identitas itu sebagai salah satu hasil budidaya untuk Budidaya. meraih suara di 2023 itu kan 2024 itu salah satu yang dikhawatirkan ya, karena identitasnya dimunculin, oh ini kelompok yang ini apa ya, oh kalau kita kan nafasnya nafas apa gitu. Ini yang satu ketuhanan, yang satu NKRI harga mati gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi poros-porosan ya. iya. Dan Sulit memang. Kita minum dulu. kan yang kasihan tuh identitasnya bakalan kayak Jazz gitu ya. Yang udah minggir banget identitasnya, udah nggak bisa Nih aduh. yang berat. Mas Awi agamanya kemanusiaan. Aduh. Ada deh, ngawur. Tapi emang ada. Terus kenapa harus diedit? Gak apa-apa dong. Iya no. Iya. Agamanya Itu kemanusiaan. organisasi bukan agama. Iya. Tapi mungkin susah ya kalau gue sih tadi pertanyaannya kan kita
mau optimis atau pesimis di tahun depan? Teman-teman pada optimis, kok gue tetap pesimis ya? Kalau gua kelanjutin dikit deh. Makanya gua agak gitu kan. Jadi malah tertantang guys kalau gua ngerasanya ya. Udah kayak di sistem tuh kayak udah diinstal. Dari awal tuh infrastrukturnya udah dibuat tuh untuk ngerepresi, untuk kalau kemudian mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk para siapa tuh. Undang-undang Ciker tuh buat siapa tuh yang benefiting itu. Kemudian yang lain korupsi juga kayak gitu diperlemah gitu kan. Dan kalau kita protes udah ada pemberantasan korupsi yang diperlemah, bukan korupsinya. Iya. Memperkuat korupsi. Jadi gue merasa malah harus lebih sikat. Gue gak tau gimana tuh. Sikat apa sih? Sikat apa itu gue gak tau juga. kayak lawan gitu ya, kayaknya apa ya? Gitu. Alah, lawan situ juga biasanya cuma ngomong doang. Ini persis kemarin ada yang komen gitu ya? Banyak yang komen, alah kalian bisanya ngomong dong. Ya emang ini podcast bos. Apalagi kalau bukan cuma ngomong. Gitu dong. Apa tuh gue gak tau lo, aduh. Lo kalau nggak pengen denger kita ngomong, lo cari YouTube orang bertani. Nah, nggak ngomong. Mereka nanti itu. Atau video tutorial, dia nggak cuma ngomong doang, tapi juga sambil melakukan. Kawan gue sama tuh, membuat satu tutorial bagaimana menanam cabai di lahan yang sempit. Nah, itu banyak banget. Tuh. Lalu tonton tuh. Sama kalau ada tuh yang video 3 jam nggak ngapa-ngapain. Nah, itu nggak ada yang ngomong. Gue belum kelar. Dia kan nanam cabai di lahan yang sempit ya. Dia pakai baju yang sama tuh. Seminggu kemudian ditanam lagi, terus dia komen itu, kok bajunya masih sama? Kayak gak mandi-mandi ya. Setting so. Aduh, tapi ya udahlah kalau misalkan. Pokoknya lah, semangat sih. Jadi harus optimisnya tuh optimis kayak Greget menyebarkan iya. HAM. Hah? Menyebarkan. Ya greget. Menyebarkan hal. Gila, lo pasti antek liberal lo. Antek liberal. Elah. Tapi kalau misalkan akhirnya kita harus mencari satu pegangan yang tepat untuk melewati 2023 ya. Kalau tadi kan teman-teman masih pada optimis. Kalau gue sih sebetulnya nggak optimis banget. Cuma akhirnya semangatnya ya udahlah dijalanin aja. Seperti itu CHC Camino al Andar. Jadi jalan itu ya akan ditemukan ketika berjalan. Jangan dong, personal dong. Beneran lo ya. Tidak. Itu terbaik. Itu terbaik ya. Ini ke Mamat kepancing anaknya ya. Amin, mudah-mudahan 2023. Atas podcast kan cuma bisa ngomong doang. Udah dulu deh, gimana? Apaan sih? Gua mulu. Lu sengaja lu biar gua yang ngomong kan ya. Biar kecebur banget. Padahal mereka ini udah sosok cari pelindungan, makanya bikin hari ini kita tapingnya di sini. Jesse sampingnya ada kaligrafi gitu ya. Ya kan sengaja ada patung. Patung Bapak siapa? Gus Dur. Oh, Bapak. Bapaknya siapa? Hah? Bapaknya anaknya. Kalau di sekarang tuh ada binatang kesukaan. Kalau ada yang nggak tahu Gus Dur gitu, ada soalnya kemarin ada YouTuber yang nggak tahu Gus Dur gitu. Serius? Iya, dia terkenal banget YouTuber yang katanya terkenal. Tapi gue nggak tahu. Jadi gini, gue nggak tahu dia siapa. Jadi gue nggak nyebut namanya karena gue benar nggak tahu. Tapi jadi ada video yang si cewek itu. Dia ngomong sama si cowok tamunya, terus tamunya tuh tidur gitu malam. Kok kamu tidur ya gitu. Terus kata si yang cowok, iya aku kan tidur kayak Gus Dur tapi nanti aku tahu gitu. Orang ngomong apa? Terus dia bilang gini, Gus Dur tuh siapa? Komika ya gitu. Oh Allah. Meskipun nggak salah. Bener banget. Nggak salah. Dia tetap pelawak emang. Dia stand up comedian. Gitu. Dia bukan presiden ya? Dia di original stand up comedian. Asli. Joke aja buat dia semua joke. Joke ya, joke Owi. Ada joke dalam joke Owi. Joke Owi gitu maksud gua.
Ya, kasih terus sama dia. Kita tutup apa? Ada nggak statement kalau tadi isunya soal sara, politik identitas itu ajakan-ajakan untuk kayak di situ kan ada onta tuh, suruh minum kecing onta tuh, kan ada dulu kan, suruh minum kecing onta kan, iya kan siapa? Tapi itu beneran tuh dijual di toko online ya ada. Tapi ini bukan kan? Bukan dong. Enggak lah. Gimik lah. Ini pakai Ya minum aja mas. Sampai nggak jadi minum. Takut. Aduh. Onta soalnya gue jadi. Kalau yang ini sengaja nih, Yes nih putih, ini sengaja gue kasih air zam-zam. Siapa tahu abis ini syahadat. Gue pengen bercanda, nggak berani. Aduh. Udah. Udah lah ya, kita tutup aja kali perbincangan hari ini ya. Gila lo apa? Maksudnya terus apa konklusinya? Konklusinya kan selamat ulang tahun buat Inai. Udah sebenarnya itu doang kan inti episode hari ini. Konklusinya adalah Jesse tetap pesimis. Ya, pesimis. Sama 2023. Mas Awi enggak? Aku, itu aja, gergetan, lebih tepatnya. Gergetan, pengen bener-bener ngelewatin masa-masa 2023 kayak gimana nih? Alin tadi apa? 50-50. 50-50. Let it flow you, lu lebih let it Iya, flow. gue bukan pesimis, lebih ke nggak mau pesimis, nggak mau optimis, tapi kalau diajak tarung, hayo gitu aja. Ngeri. Gua nggak optimis. Sorry, gua nggak pesimis maksudnya. Karena udah benar-benar putus asa. Enggak. Lawan! Udah selesai nih. Udah kayaknya, udah orang udah tutup tangan, gimana? Sungguh perbincangannya nggak berfaedah. Ngalor gitu. Tapi nongkrong banget jadinya. Oh, iya. Iya deh nongkrong gue. Ya, itulah 2023 kita guys.